Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimatu Zahra dengan NIM C0E024013, Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Perpajakan 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI, Bapak Eko Prasetyo SEMSCAK, dan Ibu Aninda Puji Adila MAK. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai pemungutan pajak. Latar belakang. Pajak merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber utama penerimaan untuk membiayai belanja negara, termasuk pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak itu dilakukan melalui mekanisme tertentu yang mengatur waktu serta tata cara pembayarannya. Salah satunya yaitu stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pemungutan pajak. Stelsel pemungutan pajak adalah tata cara atau mekanisme dasar tentang bagaimana dan kapan pajak dipungut. Stelsel ini saling berhubungan dengan pemungutan pajak karena setiap stelsel ini yang akan menentukan waktu pemungutannya, sehingga pilihan stelsel akan berkonsekuensi pada kapan pajak dibayarkan. Memahami mengenai stelsel sangat penting karena berkaitan erat dengan rasa keadilan. Berikut ini macam-macam stelsel. Yang pertama, stelsel nyata atau real stelsel ialah pajak yang didasarkan pada penghasilan nyata dan pemungutannya dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihannya, pajak yang dikenakan lebih realistis. Kekurangannya, pajak baru dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan nyata diketahui. Yang kedua, stelsel anggapan ialah pajak yang didasarkan pada anggapan sesuai undang-undang dan pajaknya ditetapkan di awal tahun pajak. Kelebihannya, pembayaran pajak dapat dilakukan selama tahun berjalan tanpa harus menunggu hingga akhir tahun. Kekurangannya, pajak yang dibayarkan tidak sesuai keadaan nyata. Yang ketiga, stelsel campuran, ialah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Penyesuaian perlu dilakukan apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan. Kendala dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya, pemungutan pajak ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi wajib pajak maupun dari sisi pemerintah sebagai pemungut pajak. Kendala-kendala tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat. Pemerintah belum optimal mensosialisasikan pentingnya pajak, manfaatnya bagi pembangunan, dan sanksi bagi yang lalai. Banyak wajib pajak belum memahami prosedur pendaftaran, perhitungan, dan pelaporan pajak. Yang kedua, kondisi ekonomi wajib pajak yang rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah lebih memprioritaskan kebutuhan pokok, sehingga kepatuhan pajak itu rendah. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dan persepsi negatif. Beberapa masyarakat menganggap bahwa membayar pajak itu sia-sia karena dananya sering disalahgunakan atau dikorupsi. Tarif pajak tinggi juga menurunkan kepatuhan. Yang keempat, kendala regulasi dan birokrasi. Peraturan perpajakan kadang tidak selaras dengan undang-undang. Birokrasi rumit dan penegakan hukum lemah sehingga menurunkan kepatuhan. Yang kelima, sistem administrasi dan data perpajakan belum maksimal. Banyak data wajib pajak belum terintegrasi penuh, mempersulit pengawasan, memperluas basis pajak, dan membuat pemungutan kurang efektif. Yang keenam, rumitnya peraturan perpajakan. Regulasi sering berubah dan sulit dipahami, menyulitkan wajib pajak menjalankan kewajiban dan membuka peluang menghindari pajak. Yang terakhir, praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Tax avoidance dan tax evasion marak, terutama pada perusahaan besar, merugikan negara karena mengurangi penerimaan untuk pembangunan. Bentuk perlawanan pajak. Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara, setiap warga negara sebenarnya dituntut untuk memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Situasi ini kemudian menimbulkan bentuk perlawanan terhadap pajak. Secara umum, perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Yang pertama, perlawanan pasif, yaitu hambatan yang mempersulit pemungutan pajak terkait dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral masyarakat, serta sistem pemungutan pajaknya.
Penyebabnya antara lain yang pertama rendahnya intelektual dan moral masyarakat, di mana banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya pajak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Moral yang rendah membuat sebagian orang enggan membayar pajak meski mampu karena tidak merasa bertanggung jawab terhadap pembangunan negara. Kemudian sistem perpajakannya sulit dipahami. Peraturan, prosedur, dan tata cara menghitung pajak sering rumit atau menggunakan istilah hukum yang membingungkan. Kesulitan ini membuat masyarakat takut salah atau tidak tahu bagaimana memenuhi kewajiban pajaknya. Kemudian ada sistem kontrol yang tidak berjalan efektif. Pemerintah belum sepenuhnya mampu mengawasi kepatuhan wajib pajak, baik melalui administrasi maupun teknologi. Akibatnya, banyak wajib pajak yang menunda atau mengabaikan pembayaran pajak tanpa takut sanksi, sehingga pemungutan menjadi kurang optimal. Yang kedua yaitu perlawanan aktif, di mana meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada Fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Menurut Susyanti dan Dahlan, tahun 2015 dalam Rahayu tahun 2019, bentuk perlawanan aktif itu dibagi menjadi dua, antara lain yang pertama tax avoidance, yaitu strategi mengurangi pajak tanpa melanggar hukum. Yang kedua tax evasion, yaitu menghindari pajak dengan melanggar hukum. Pihak yang terkait dalam perpajakan. Terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting agar pajak dapat dipungut dan dikelola dengan efektif. Berikut ini beberapa pihak terkait. Yang pertama, wajib pajak. Wajib pajak adalah individu atau badan yang memiliki kewajiban membayar pajak berdasarkan undang-undang. Wajib pajak dapat berupa orang pribadi maupun badan usaha. Orang pribadi dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima, sedangkan badan usaha dikenakan pajak atas laba atau penghasilan usahanya. Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu kepada otoritas pajak. Yang kedua, pemungut pajak atau Fiskus, yaitu pemerintah yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, berperan sebagai aparatur pemungut pajak. Tugasnya meliputi penetapan besaran pajak, pemungutan, pengawasan kepatuhan wajib pajak, serta memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran. Peran Fiskus sangat penting untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara sekaligus menegakkan prinsip keadilan fiskal. Yang ketiga, pihak ketiga. Selain wajib pajak dan Fiskus, terdapat pihak ketiga yang berperan dalam proses pemungutan pajak. Pihak ketiga ini biasanya berupa lembaga atau individu yang membantu pemotongan dan penyetoran pajak, seperti bank yang memotong pajak atas bunga deposito atau perusahaan yang memotong pajak gaji karyawan. Dengan adanya pihak ketiga, proses pemungutan pajak menjadi lebih efisien dan transparan. Yang keempat, konsultan pajak. Konsultan pajak ialah profesional yang memberikan jasa perpajakan bagi wajib pajak. Mereka membantu wajib pajak dalam menyusun laporan pajak, memberikan nasihat terkait kewajiban pajak, serta memastikan kepatuhan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Keberadaan konsultan pajak itu penting, terutama bagi badan usaha dengan struktur perpajakan yang kompleks. Yang kelima, lembaga peradilan pajak. Dalam hal terjadinya sengketa antara wajib pajak dan Fiskus, lembaga peradilan menjadi pihak yang menyelesaikan perselisihan tersebut. Lembaga ini menjamin hak-hak wajib pajak tetap terlindungi dan memberikan kepastian hukum terkait permasalahan perpajakan. Dengan memahami peran masing-masing pihak, proses perpajakan dapat berjalan lebih tertib dan efisien. Setiap pihak memiliki tanggung jawab yang saling terkait sehingga pajak dapat menjadi sumber pembiayaan negara yang efektif dan adil. Penggolongan pajak. Pajak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama, menurut sifatnya ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subjek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut pajak langsung, jadi langsung dikenakan pada subjeknya, dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat objektifnya. Contohnya pajak penghasilan. Pajak objektif yaitu pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, yang selain daripada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Besarnya tidak ditentukan oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung pada subjeknya, dimulai dengan objeknya seperti keadaan, peristiwa, perbuatan, dan lain-lain. Baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya, yaitu subjeknya.
Contohnya pajak pertambahan nilai. Yang kedua, menurut golongannya ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkut pautan, dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dipungut secara berkala atau periodik. Contohnya PPh, PBB. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut kalau ada sesuatu peristiwa atau perbuatan tertentu seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain. Dan pembayaran pajak dapat melimpahkan bebannya kepada pihak lain, serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak. Contohnya PPN, PPNBM, biaya materai. Yang ketiga, menurut lembaga pemungutnya atau kewenangannya. Ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan atau APBN. Contohnya PPh, PPN, PPNBM, PBB, bea materai. Pajak daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota, dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah APBD. Contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.